selamat siang untuk Sobat Kominfo, Smart Listeners, dan juga teman Motion. Apa kabarnya? Kembali kita berjumpa di hari ini ya. Senang banget bisa lagi kita ngobrol-ngobrol tentunya dengan sebuah informasi dan percakapan yang pastinya bermanfaat buat disimak di siang hari ini sambil menemani aktivitasnya dimanapun berada. Karena selain bisa didengarkan di 101,1 Smart FM, di 91,3 Motion Radio Banjarbaru, dan juga di live YouTube Kominfo Banjarbaru, plus live YouTube juga dari Smart FM Banjarmasin. Nah, obrolan siang hari ini akan berlanjut sampai nanti kurang lebih di jam 12 siang ya. Bersama dengan saya Meti Wanda tentunya hadir di sini. Di mana lagi kalau bukan di Banjarbaru Menyapa, sebuah program spesial suguhan Kominfo Banjarbaru bekerja sama dengan Smart FM Banjarmasin dan juga Motion Radio Banjarbaru. Dalam kesempatan kita di siang hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai mungkin sudah lihat ya di live YouTube kita bahwa di depan nih ada buku-buku yang berjejer, terus ada bintang tamu kita juga narasumber di siang hari ini yang sudah hadir menemani saya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita di siang hari ini yang sudah hadir. Ini adalah Ibu Huda Nur selaku pelaku sastra dan juga penulis buku. Jadi bisa dilihat buku-buku di sini. Ini adalah karya Ibu Hudan ya Bu ya? Ya. Oke, selamat siang Bu. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, selamat siang. Ya, alhamdulillah, sehat juga pastinya. Kita di sini terbatas jarak. Ya. Kemudian menggunakan masker ya. Jadi mohon maaf kalau matanya saja yang terlihat ya. Nah, dalam obrolan kita di siang hari ini bersama dengan Ibu Huda Nur juga kita akan bertanya-tanya sesuai dengan tema hari ini, literasi dalam gelombang pandemi. Tapi kalau misalnya kita membahas mengenai gelombang pandemi saat ini kan masih terus berlanjut nih. Kita juga di Kalimantan Selatan masih belum tahu nih kapan sih akan melandai begitu ya, khususnya untuk di Kota Banjarbaru sendiri. Penambahan kasus pun juga semakin hari semakin bertambah meskipun bukan dalam jumlah yang besar, tapi kita berharap bahwa semoga nanti akan ada satu momen ya Bu dan ya, bahwa ini kasus akan tidak ada lagi gitu, ada angka yang bertambah. Tapi berbicara mengenai literasi, kalau berbicara mengenai literasi nih Bu Hudan, sebagai seorang pelaku sastra sekaligus penulis buku juga di sini, kita mau kenalan dulu sama Bu Hudan. Sudah berapa lama sih sebenarnya Bu untuk terjun di dunia menulis begitu? Kalau saya secara pribadi ya, mengingat penulisan ini baru 20 tahunan kayaknya. Baru 20 tahun? Baru 20 tahunan. Baru 20 tahun? Ya, baru 20 tahun. Oke, ini kalau 20 tahun saya kayaknya belum lahir nih Bu Dan. Bu Dan udah lanjut menulis gitu ya, udah menulis dan juga sudah tertarik dengan dunia literasi begitu. Nah, karya-karya yang dihadirkan di sini tentunya tidak lain tidak bukan karena ada tujuan juga yang dihadirkan. Baik itu mungkin ada cerita, ada puisi, begitu ya Bu Dan ya. Tapi berbicara mengenai buku-buku yang dihadirkan, kemudian juga pengalaman dalam dunia literasi di sini, lahir dari tangan Bu Hudan, buku-buku ini begitu. Boleh dibilang juga nggak nih sebelumnya Bu Hudan, untuk latar belakang akhirnya terjun ke dunia menulis gitu, tertarik dengan dunia literasi ini. Alasannya apa nih Bu Hudan? Sebenarnya begini ya, ini kayak pengalaman saya, oke lah pengalaman privat yang boleh di-share di sini. Dulu itu ceritanya waktu saya SD, di rumah itu kan televisi rusak. Iya. Televisi rusak dan entah kenapa alasan bapak saya untuk tidak menggantinya atau memperbaikinya tidak juga. Akhirnya kami di rumah itu harus mendengarkan radio. Radio, dan saya juga tidak menyangka bahwa misalkan saya harus bersahabat, saya bersetia dengan puisi. Waktu itu ada di RRI Nusantara 3 Banjarmasin, saya pendengar radio mulai dari SD. Jadi ada ruang Untayan Mutiara waktu itu. Di ruang Untayan Mutiara yang dikelola pada masa itu oleh Pak Hijaz Yamani almarhum, sangat intens menceritakan kata-kata yang puitik awal-awalnya. Kemudian saya ada ketertarikan entah bagaimana juga. Kemudian lagi karena tidak ada televisi, kami di rumah itu kan langganan koran, koran Banjarmasin Pos waktu itu. Jadi sebelum saya berangkat sekolah, saya kayak semacam ada intuisi yang menarik untuk membaca koran itu sebelum berangkat ke sekolah. Jadi
saya merasa senang kalau sudah selesai menyelesaikan berapa halaman koran itu. Itu sih awal-awalnya. Saya tidak menyangka bahwa berapa sekian puluh tahun kemudian saya bersetia di jalan ini. Begitu. 20 tahun ya. Dan wah, luar biasa. Nah, tapi berbicara juga mengenai saat ini kita berada di situasi yang berbeda dari situasi sebelumnya, di mana mungkin kalau sebelumnya Bu Hudan aktif melahirkan karya tulisan itu setiap berapa kali biasanya Bu Hudan? Ada waktu khusus kah begitu? Atau mungkin juga untuk teman-teman pelaku sastra lainnya punya target untuk bikin puisi atau bikin buku atau bikin cerpen dan lain sebagainya? Ini tertarik mengenai hobi sebenarnya kan. Saya kalau ditanyakan mungkin 1 minggu itu selalu ada tulisan yang dibikin. Apakah itu hanya sekedar esai ataukah puisi. Dalam saat ini pun saya dengan ada teman di Banjarbaru lagi menggarap roman tentang Van der Veel. Roman sejarah tentang Van der Veel itu dalam garapan kami, tapi itu agak panjang ya, karena saya sedikit cerita tentang Van der Veel. Van der Veel yang kita tahu adalah sebagai founder dari kota Banjarbaru. Itu kan orang Brekel aslinya. Dia lahir pada 23 Januari 1901. Kami mencari informasi tentang Brekel hanya bisa melewati Google. Ternyata ini agak menarik ya tentang Brekel. Ternyata kenapa Banjarbaru ini diberi nama kayak bunga-bunga, kemudian nama Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3. Ternyata ada kesamaan dengan kota Brekel, tempat kelahiran Van der Veel itu. Itu pun kami dapatkan sebuah situs yang menayangkan Brekel pada tahun 1960-an. Itu persis dengan kota Banjarbaru. Dan Brekel sendiri itu bukan suatu kota, tapi kawasan kecil yang baru tahun 2000 kemarin bergabung di daerah Belanda Timur. Itu baru bergabung menjadi sebuah kota. Dan saya melihat ada kesamaan ketika Van der Veel itu hijrah dari dia kan seorang arsitektur partikelir. Dari sebuah perusahaan arsitektur, kemudian pindah ke Kalimantan Timur, Samarinda, dan karena kecerdasan beliau kan diangkat oleh gubernur waktu itu Murjani di tahun 1953 untuk menjadi kepala dinas lah, jawatan pembangunan umum waktu itu, PU, ke Banjarbaru. Dan saya lihat ada kesamaan sekali Banjarbaru dan kota Brekel. Itu yang lagi digarap sebenarnya. Oke, dan itu sedang dalam proses. Nah, tapi kalau berbicara mengenai proses nih ya, yang hadir dan sebentar lagi mungkin akan hadir begitu ya untuk Anda. Ini kita bisa bilang bahwa situasi ini berbeda daripada yang sebelumnya nih Bu Hudan, bahwa kalau misalnya sebelumnya ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, ada biasanya perkumpulan atau pertemuan begitu ya, atau mungkin juga proses penulisan yang bisa dibilang lebih mudah lah begitu daripada yang mana saat ini terjadi. Nah, berbicara mengenai pandemi saat ini begitu, dalam dunia literasi Bu Hudan, adakah yang terjadi perubahan-perubahan yang dihadapi sama teman-teman selaku pelaku sastra atau juga sesama penulis di Kota Banjarbaru? Jadi pada Desember 2019 saya dari komunitas Teras Poetika, kemudian komunitas Inspiralova Banjarbaru sudah pencanangan kegiatan mulai Januari sampai Desember untuk diskusi kan, diskusi rutin yang mengangkat tentang buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis Banjarbaru. Dan itu hanya sampai pada bulan Januari, Februari, habis itu nggak bisa lagi. Oke. Ya, itu ceritanya. Jadi kegiatan pun yang biasanya ada pertemuan ya? Bukan pertemuan, itu kegiatan yang melibatkan gitu, semua orang. Diskusi, talk show dan seperti itu. Dan kegiatannya harus terhenti di bulan Februari terakhir dan tidak lanjut lagi sampai saat ini ya. Oke, nah kalau berbicara mengenai kegiatan yang harusnya
ini malah membuat warga Kota Banjarbaru mungkin di luar daripada anggota komunitas pun juga bisa hadir. Nah, sayang sekali mungkin di tengah-tengah jalan tiba-tiba terhenti begitu Bu Hudan ya. Iya, benar. Nah, nanti mungkin akan kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai ini kira-kira apa sih dampaknya dari pandemi ini kepada teman-teman di bidang pelaku sastra atau mungkin juga selaku penulis dalam dunia literasi ini. Tentunya nanti akan kita lanjutkan kembali untuk Anda Sobat Kominfo, Smart Listeners dan juga teman Motion. Apa kira-kira dampaknya ya? Masih bersama dengan Bu Huda Nur di sini selaku pelaku sastra dan juga penulis buku-buku yang banyak nih ada di hadapan kita ya. Nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan merupakan satu dari sekian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang ikut bersaing dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Dengan mengusung visi terwujudnya Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter, pasangan Najmi Jaya melaju pada bursa pemilihan calon wali kota Banjarbaru 2016-2021. Hingga akhirnya, melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Husain Abdurrahman menetapkan paslon Najmi Jaya sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru periode 2016-2021 menyisihkan dua paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 46,73%. Selama di jabat pasangan wali kota Banjarbaru Najmi Adani dan wakil wali kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru mengusung tagline berbeda setiap tahunnya. Tahun pertama menjadi pemimpin kota idaman, Najmi Jaya mengusung tagline Banjarbaru Kita untuk merangkul seluruh masyarakat pasca proses pilkada dapat kembali berdampingan untuk bersama membangun kota Banjarbaru yang lebih baik. Pada tahun ini, Najmi Jaya berhasil menutup lokalisasi prostitusi Pembatuan yang sudah beroperasi sekian lama. Menuju 2 tahun, tagline Banjarbaru berubah, dipilih oleh pasangan ini yang berarti merubah suatu kondisi kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya, khususnya perbaikan dalam pelayanan publik. Pada tahun ini, angkutan pelajar gratis mulai diperkenalkan dan disambut sangat baik oleh masyarakat. Selain itu, gerakan subuh berjamaah mulai rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan tausiah. Di tahun ketiga, Banjarbaru berinovasi menjadi tagline baru yang ditujukan kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD agar dituntut memiliki ide dan gagasan kemudian dijalankan melalui sejumlah program kerja di instansinya. Berbagai inovasi lahir di tahun ini, di antaranya rumah disabilitas, pembuatan fasilitas fitness outdoor di berbagai fasilitas umum, kampung KB Lestari, lapak enak, dan lainnya. Tak hanya membangun karakter, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan Najmi Jaya. Selama Najmi Jaya memimpin, Banjarbaru memiliki 14 destinasi wisata baru, termasuk kampung-kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwak, dan lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat Banjarbaru menjadi lebih baik. Najmi Jaya juga melakukan penambahan serta perbaikan infrastruktur kota. Beberapa di antaranya adalah pembangunan taman di Masjid Agung Al-Munawwarah, rehabilitasi MES-L, pembangunan 4 buah embung, pembangunan pasar rakyat di kelurahan-kelurahan, pembangunan jaringan fiber optik, pembangunan gedung TIK, pembangunan kantor Kecamatan Landasan Ulin, pembangunan puskesmas di Landasan Ulin. Untuk
Kembali lagi Smart Listeners, Teman Motion dan juga Sobat Kominfo dalam obrolan kita di Banjarbaru Menyapa edisi hari ini dengan tema literasi dalam gelombang pandemi. Masih bersama dengan saya Meti Wanda, ditemani dengan Ibu Hudan Nur di sini selaku pelaku sastra dan juga penulis. Menulis buku apa banyak? Ini di depannya ada karya-karya dari Ibu Hudan ya. Boleh kita sebutkan satu-satu dulu nggak sih Bu? Silakan. Ini yang mana yang pertama nih buku? Sebenarnya kalau ini kan dari komunitas kami, dari Teras Puitika, jadi itu mengumpulkan puisi-puisi yang ada di penyair seluruh kota Banjarbaru. Kemudian ini pernah diterbitkan kerjasama dengan Pusat Bahasa Jakarta ini. Iya. Ya. Ada di situ kan, Wajah Deportan, Analekta ke esai-esai sastra, kemudian ini ada cerita pendek ya, cerpen. Kemudian buku puisi dan ini yang sejarah. Yang sejarah ya. Komunitas Banjarbaru. 50 tahun sastra Banjarbaru. Iya. Nah, oke, tapi sebelum kita bergerak ke buku-buku ini nanti akan kita bahas juga ya. Ada satu buku yang menarik tadi yang mau kita bahas juga begitu karena ini sangkutannya erat gitu ya dengan tema kita juga di hari ini nih. Tapi berbicara mengenai yang sebelumnya tadi mengenai dampak yang dihadapi oleh teman-teman pelaku sastra, penulis juga gitu kan. Yang mana saat ini dalam pandemi mungkin agak susah bergerak gitu ya Bu Hudan ya. Kalau misalnya tadi sebelumnya Bu Hudan bilang bahwa ada diskusi mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas di sini dalam nanti membahas apa begitu dan sebagainya. Nah, dampak yang dihadapi di tengah pandemi ini apa saja Bu Hudan? Sebenarnya pandemi ini dampaknya itu memukul segala sektor ya. Bukan hanya literasi atau apa, kita merasa itu. Jadi pada bulan Maret April ini ada beberapa pukulan-pukulan kami kepada penulis misalkan bahwa kolom-kolom sastra yang ada di sejumlah media cetak itu dihapuskan akhirnya. Oke. Itu yang kami akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Jadi kayak Banjarmasin Post sudah tiada lagi. Kemudian menyusul beberapa minggu kemudian Radar Banjarmasin. Kemudian Kompas juga. Kompas juga sudah meniadakan rubrik yang harusnya ada di hari Sabtu tentang puisi misalkan, sudah nggak ada lagi. Belum lagi yang lain-lainnya. Ada di provinsi kalau nggak salah di Sumatera Barat itu kalau nggak salah ada juga ditiadakan juga. Itu yang kayak kita the end of the day-nya itu berakhirlah sudah kita. Lalu apa yang kami ini kan? Kami akhirnya penulis-penulis banyak ke tulisan-tulisan yang berbau daring kan. Jadi media-media online begitu. Itu yang sekarang yang kami merasakan sekarang kita sudah mengalami pergeseran dari cetak ke media online itu. Oke, saat ini bergerak ke media online begitu ya. Mengikuti perkembangan zaman juga nggak sih sebenarnya di Bu Hudan sebutannya begitu? Saya kira iya, mau tidak mau kita beradaptasi kan, beradaptasi dengan dunia yang bergerak begitu. Oke, pada akhirnya ini pun juga memaksa kalau misalnya sebelumnya adalah menulis kemudian menerbitkan tulisan di media cetak, saat ini untuk menulis tidak bisa dibilang bahwa pandemi ini memaksa bahwa menulis ini akhirnya harus berhenti juga, tidak gitu ya. Tapi tetap menulis, hanya saja ruang publikasinya berbeda dengan sebelum masa di mana pandemi ini belum ada begitu. Nah, kemudian apa saja yang selain itu yang dilakukan Bu Hudan, mengingat bahwa komunitas kemarin yang sudah membentuk kegiatan begitu yang sudah dicanangkan dari Januari hingga Desember ini berjalan, kemudian tiba-tiba terstop gitu ya. Terhenti gitu sejenak di tengah jalan. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman? Saya boleh bercerita tentang komunitas di Banjarbaru ya? Boleh, silakan. Jadi ada kayak Kindai Seni Kreatif itu penggagasnya sekaligus foundernya itu kan Ali Samsudin Arsi. Dia itu berprofesi sebagai guru dan dia penulis juga, sastrawan juga. Dia mempunyai tempat namanya Kindai. Diperkirakan kan ada kemarin itu beberapa buku-buku yang rencananya mau dirilis, kemudian ada event lomba untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak didik. Terakhir kemarin kalau nggak salah akhir Desember atau awal Januari kemarin itu terakhir. Mereka tuh punya agenda-agenda dan agenda kalau nggak salah agenda SEP Meratus. Mereka mengatakan SEP Meratus untuk lomba tingkat pelajar itu kan. Itu pada bulan Maret apa April, terdampak juga kan. Kemudian lagi di Minggu Raya,
di Minggu Raya itu ada Akademi Bangku Panjang Minggu Raya. Pada tanggal 20 Maret kalau nggak salah, 20 Maret itu mereka sudah siap nih flyer untuk kegiatan kan malam Sabtu waktu itu. Tapi informasi dari pemerintah Kota Banjarbaru sejak minggu ketiga Maret harus ditiadakan semua kegiatan. Kemudian kami lagi dari komunitas Teras Puitika kerjasama dengan komunitas Inspiralova Kalimantan Selatan, kan kegiatan-kegiatan yang kegiatan rutin yang kami rencanakan itu untuk sebenarnya kami ini jemput bola. Artinya jemput bola itu bagaimana buku-buku yang kita punya, kemudian bagaimana informasi yang bisa kami sampaikan lewat buku itu bisa ditangkap langsung oleh peserta-peserta didik, gitu kan. Jadi kayak Inspiralova sendiri yang saya tahu ya, mereka itu ada istilahnya itu kurban buku. Jadi mereka nanti buku-buku itu mereka bawa ke daerah-daerah pelosok, daerah mana. Teras Puitika pun yang saya dirikan bersama 3 orang teman saya melakukan hal itu juga. Jemput bola intinya, jemput bola, lempar bola. Oke. Begitu. Berbicara mengenai akhirnya jemput bola, lempar bola begitu ya Bu Hudan. Kita balik ke minat baca dari masyarakat Kota Banjarbaru. Kalau sejauh ini di mata teman-teman pelaku sastra, penulis juga, ke komunitas-komunitas yang melakukan giat di bidang literasi, minat baca Kota Banjarbaru itu ada di berapa sih gitu Bu Hudan? Kalau secara ini yang pernah saya lihat kurva itu kan ada Kalimantan Selatan, provinsi bukan Banjarbaru ya. Untuk Kalimantan Selatan itu berada di peringkat 22 waktu itu. Peringkat 22? 22 dari sekian provinsi yang ada di Indonesia. Dan grade-nya itu dalam warna merah, berarti masih rendah. Iya. Begitu juga, dan itu tidak terkecuali dengan Banjarbaru kan, Banjarbaru sendiri. Di Banjarbaru sendiri penulis-penulis saya katakan berhamburan gitu kan, tapi minat baca yang tidak berimbang. Iya. Begitu. Oke. Kalau boleh tahu ya, kita kan bisa bilang bahwa mungkin minat baca sudah menurun karena saat ini teknologi udah makin canggih nih gitu. Orang udah lari mungkin tidak fokus kepada membaca buku tapi untuk mencari informasi di di satu media lain gitu ya. Kita bisa sebut seperti itu. Nah, tapi kalau berbicara sebelum adanya media teknologi yang saat ini digandrungi oleh masyarakat gitu kan, buku, tabloid, majalah, koran, semuanya berhamburan begitu, menyajikan informasi-informasi yang tidak hanya sekedar mungkin ada fiksi begitu, ada tadi tentang sejarah, tapi juga informasi-informasi lainnya yang tentunya juga bisa diserap masyarakat agar tidak mudah termakan info-info yang salah begitu. Nah, kalau minat baca yang saat ini nih menjadi fokus juga dalam masalah kenapa grade di Kalimantan Selatan ini bisa ada di warna merah ya Bu Hudan. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi itu juga? Kalau melatar belakang ini kita kembali lagi ke entitas dan kultur budaya Banjar misalkan. Kultur budaya Banjar ini kan mereka itu banyak yang mewarung, istilah tanda kutip kan. Mereka senam mewarung, nongkrong-nongkrong kan. Jadi mengomentari suatu hal, dikomentari lagi, kemudian nanti datang lagi kolega-koleganya mengomentari lagi. Hanya sampai situ aja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kebudayaan itu kan kalau sastra ini kan ada yang sastra lisan ya kan, ada yang sastra lisan. Ketika menjadi teks makanya adalah sastra kan sebenarnya. Jadi tradisi lisan kita, kultur Banjar itu sebenarnya tidak bisa lepas sampai beranak pinak dan sebagainya. Itu kembali ke ini lagi. Tetapi apa yang kami lakukan oleh beberapa komunitas di Banjarbaru itu hanya upaya saja, hanya upaya bagaimana caranya menggerakkan khususnya peserta didik ya. Saya katakan peserta didik kami lebih welcome, lebih berbahagia apabila mereka membaca anak-anak itu. Kalau orang tua kan kami pikir agak sulit juga karena mereka sudah mempunyai kebiasaan tradisi kultur yang mendarah daging begitu. Nah, ini menarik juga nih karena tadi memang lebih menyenangi bahwa semangat gitu ya Bu kalau misalnya minat baca ini adalah anak-anak didik nih yang lebih di-push gitu sejauh ini begitu. Mengenai minat baca anak-anak didik, kalau di masa pandemi nih, waduh, sekolah kan sudah libur gitu ya, sudah
bukan libur sih, lebih ke sekolah di rumah aja, Ya. semuanya serba gadget. Mungkin buku ada dikasih ada untuk bahan pembelajaran, tapi nyatanya masih ada yang susah memahami, yang bingung nih kalau misalnya harus mencari di buku nyarinya kayak gimana sih begitu ya. Nah ini tentunya menjadi sebuah perhatian juga dalam dunia literasi berarti dong ya Bu Dan, bahwa buku pelajaran pun anak-anak tuh meskipun bahasanya sederhana agak rumit gitu untuk memahami. Jadi sebenarnya membaca ini agak sulit-sulit mudah. Tetapi kalau kita melihat realita di era sekarang anak-anak yang belajar dari rumah, kayaknya agak kasihan juga saya terhadap anak-anak, kemudian lagi orang tua karena mereka waktu mereka yang space-nya sedikit, kemudian anak-anak yang tiba-tiba harus ini menerima kita nih pada era apa sih kayak gitu kan. Itu. Iya. Dan ini tentunya jadi tantangan juga gitu ya buat teman-teman di dunia sastra. Bagaimana sih caranya agar meskipun saat ini pandemi, tapi dunia sastra itu tetap bergerak gitu ya, menghadirkan karya, kemudian membuat orang kembali giat membaca begitu, supaya apa yang tersaji itu tidak hanya sekedar dicomot dari judulnya saja, tapi kita bisa menyimak dan menyerap informasi ada di dalamnya begitu Bu Dan ya. Mungkin obrolan ini akan kita lanjutkan dan kita juga, saya lupa untuk menyebutkan ya, ini untuk yang ingin interaksi nanti langsung dengan kita bisa dicoba untuk menghubungi langsung di 0852 4563 1002. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan merupakan satu dari sekian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang ikut bersaing dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Dengan mengusung visi terwujudnya Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter, pasangan Najmi Jaya melaju pada bursa pemilihan calon wali kota Banjarbaru 2016-2021. Hingga akhirnya, melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurrahman menetapkan paslon Najmi Jaya sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru periode 2016-2021 menyisihkan dua paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 46,73%. Selama di jabat pasangan wali kota Banjarbaru Najmi Adani dan wakil wali kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru mengusung tagline berbeda setiap tahunnya. Tahun pertama menjadi pemimpin kota idaman, Najmi Jaya mengusung tagline Banjarbaru Kita untuk merangkul seluruh masyarakat pasca proses pilkada dapat kembali berdampingan untuk bersama membangun kota Banjarbaru yang lebih baik. Pada tahun ini, Najmi Jaya berhasil menutup lokalisasi prostitusi Pembatuan yang sudah beroperasi sekian lama. Menuju 2 tahun, tagline Banjarbaru berubah, dipilih oleh pasangan ini yang berarti merubah suatu kondisi kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya, khususnya perbaikan dalam pelayanan publik. Pada tahun ini, angkutan pelajar gratis mulai diperkenalkan dan disambut sangat baik oleh masyarakat. Selain itu, gerakan subuh berjamaah mulai rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan tausiah. Di tahun ketiga, Banjarbaru berinovasi menjadi tagline baru yang ditujukan kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD agar dituntut memiliki ide dan gagasan kemudian dijalankan melalui sejumlah program kerja di instansinya. Berbagai inovasi lahir di tahun ini, di antaranya rumah disabilitas, pembuatan fasilitas fitness outdoor di berbagai fasilitas umum, kampung KB lestari, lapak enak, dan lainnya. Tak hanya membangun karakter, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan Najmi Jaya.
Selama Najmi Jaya memimpin, Banjarbaru memiliki 14 destinasi wisata baru, termasuk kampung-kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwak, dan lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat Banjarbaru menjadi lebih baik. Najmi Jaya juga melakukan penambahan serta perbaikan infrastruktur kota. Beberapa di antaranya adalah pembangunan taman di Masjid Agung Al-Munawwarah, rehabilitasi Mes L, pembangunan 4 buah embung, pembangunan pasar rakyat di kelurahan-kelurahan, pembangunan jaringan fiber optik, pembangunan gedung TIK, pembangunan kantor kecamatan Landasan Ulin, pembangunan puskesmas di Landasan Ulin. Untuk menunjang operasional terminal baru Bandara Syamsuddinur, Najmi Jaya juga melakukan perluasan dan penambahan ruas jalan, di antaranya pelebaran Jalan Barjat, Oke, kembali lagi kita dalam kebersamaan masih dalam Banjarbaru Menyapa di hari ini ya. Tentunya menyapa kembali untuk Sobat Kominfo, Smart Listeners, dan juga teman Motion yang baru saja bergabung dalam kebersamaan kita. Selain disaksikan di YouTube-nya Kominfo Banjarbaru, bisa juga disaksikan di YouTube-nya Smart FM Banjarmasin. Kemudian live Instagram ya di Motion Banjarbaru. Plus didengarkan di 101,1 Smart FM, 91,3 Motion Radio, dan di mana lagi nih? Banyak ya. Aksesnya luar biasa. Kita nih selain ditonton, didengerin juga loh Bu ya. Luar biasa nih. Nah, dalam kebersamaan kita di hari ini masih bersama dengan Bu Huda Nur juga, tentunya dengan tema literasi dalam gelombang pandemi. Sebelumnya kita umumkan juga tadi bahwa bisa bertanya langsung nih mungkin untuk yang sedang mendengarkan saat ini lewat telepon ya. Sudah ada yang bergabung? Mungkin belum ya, nanti ya. Tadi ada yang mencoba, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sebelumnya terpotong mengenai ini yang terdampak kalau misalnya dalam dunia literasi bisa dibilang adalah pelaku sastra, penulis juga. Ya, kemudian yang tadi sebelumnya kita bahas adalah minat baca ya, Bu Hudan. Minat baca dari pelajar-pelajar khususnya di kota Banjarbaru. Kalau saat ini belajar dari rumah, nah, kemudian untuk memahami buku misalnya agak susah ya, bertanya langsung sama guru juga susah begitu, kadang harus menunggu balasan, harus menunggu respon. Nah, boleh dilanjutkan lagi mengenai minat baca pelajar-pelajar khususnya di masa pandemi ini nih, Bu, dan silahkan. Sebelum ke minat baca, kita lihat dulu mengenai teknologi yang ada di era mutakhir ini kan. Jadi misalkan ada Zoom sekarang kan, ada Zoom. Tapi kan akses Zoom itu link ke pelajar tidak semua pelajar-pelajar itu bisa menjangkau itu kan. Teknologi itu bisa. Belum lagi kalau misalkan orang tuanya maaf saya katakan mungkin gaptek atau apa kan, yang usia orang tuanya sudah 50-60 tahun ke atas, agak sulit beradaptasi dengan teknologi mutakhir. Lalu bagaimana dengan literasi tadi ya? Iya. Bagaimana dengan literasi yang minat baca kaitannya yang dihadapi oleh siswa-siswa pelajar pada khususnya di Kota Banjarbaru. Saya kembalikan ini karena saya punya anak kan sebenarnya. Saya was-was sebenarnya. Was-was. Karakter anak yang dibentuk oleh sekolah, yang sudah dibentuk oleh sekolah itu kan pada bulan sampai Maret kemarin kan anak-anak belajar itu, ketika gadget sekarang kan mau tidak mau mereka harus adaptif dengan gadget, dengan teknologi. Mereka yang saya alami udah mulai Maret ya, April, Mei, Juni, ini Juli, ini mau Agustus, 5 bulan mereka sudah kayak kehilangan karakter yang dibentuk oleh sekolah itu sendiri. Kemudian bagaimana? Saya kan melihat gimana anak saya belajar, mau tidak mau saya harus membantu kan, orang tua harus turun tangan. Kemudian lagi tugas yang diberikan oleh sekolah mau tidak mau orang tua lagi harus belajar begitu. Ada telepon. Oke. Kita ke telepon dulu ya. Kita potong dulu Bu Hudan. Oke, kita sapa untuk yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya. Dari siapa di mana? Dengan Nisa di Banjarbaru. Dari Nisa. Nisa ya. Oke, di Banjarbaru. Oke, silahkan Mbak Nisa pertanyaannya.
Kalau di masa pandemi ini kan kita lihat nih, alhamdulillah nih ya, tren peningkatan aktivitas literasi di bidang pendidikan, khususnya khususnya literasi digital itu eh, bagus ya. Nah, ada Kak usulan untuk khususnya untuk tenaga pengajar di Banjarbaru dalam menghidupkan literasi di kalangan peserta didik. Itu yang pertama, Kak. Jadi usulan untuk tenaga pengajar di Banjarbaru untuk menghidupkan roh literasi di kalangan peserta didik. Nah, yang kedua, ini apa aja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman sastrawan dalam mendorong masyarakat khususnya di Banjarbaru agar menjadi seorang literat khususnya di masa pandemi. Jadi informasi itu nggak ditelan mentah-mentah, soalnya kan kalau informasi di internet ini khususnya ya kan nggak semuanya benar, malah jangan-jangan malah menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan. Nah, terus saya juga mau nanya, pernah nggak teman-teman sastrawan ini menyumbangkan ide kepada pemerintah untuk membuat kebijakan terkait persoalan COVID agar adaptasi kebiasaan baru ini nggak cuma jadi slogan? Oke, terima kasih Mbak Nisa atas partisipasinya di siang hari ini. Tapi mohon maaf ya karena tadi ada beberapa kata-kata yang mungkin sempat terpotong dan saya tidak terlalu jelas mendengarnya. Tapi tadi ada dua pertanyaan ya setidaknya yang disampaikan oleh Mbak Nisa. Tadi pertama adalah mengenai pengajar ya, pendidik ya. Mengenai tenaga pendidik itu dalam mungkin tugasnya untuk meliterasi gitu ya. Anak murid gitu, murid-murid di sekolah, begitu pelajar-pelajar. Nah, ini dulu kita yang akan jawab, nanti akan bergerak ke pertanyaan yang selanjutnya. Silahkan Bu Hudan. Ini apa sih? Literasi, ini sebenarnya literasi yang dilakukan oleh murid sekolah ini kan sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi yang saya lihat ini Banjarbaru ini menggerakkan diri, kemudian melabelkan diri sebagai kota literasi kan. Jadi sekolah-sekolah kayak semacam diwajibkan, saya katakan diwajibkan pada hari Selasa kalau nggak salah, itu setiap hari Selasa sebelum anak-anak itu masuk ke kelas, mereka tuh baca buku. Tapi kembali lagi, apa yang diinginkan, dicanangkan oleh pemerintah itu kan kembali ke pribadi masing-masing lah ya. Tapi kalau saya melihat gini, entah saya atau beberapa teman lagi kan, kita ini akhirnya banyak menggali sejarah-sejarah yang ada di kota Banjarbaru, sama seperti saya mengenai tentang Galuh Kemuning. Saya pernah nulis Galuh Kemuning kan. Galuh Kemuning itu sasaran tulisannya adalah untuk pelajar-pelajar, biar dia tahu siapa sebenarnya apa sejarahnya asal muasal Sungai Kemuning Banjarbaru sebenarnya. Kemudian ternyata di Sungai Kemuning itu pada era tahun 1960-an itu ada galian-galian intan itu juga terjadi di situ, tapi informasi kan tidak sampai. Informasi ke anak-anak tidak sampai. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru mengenai literasi yang saya katakan didoktrin kan, harus kayak apa caranya guru-guru itu men-engage atau menyemangati anak-anak dengan apa? Mereka melalui ada istilahnya pojok baca. Jadi setiap sekolah-sekolah yang saya lihat di Kota Banjarbaru lah ya, bukan yang di daerah satelit di luar Kota Banjarbaru untuk misalkan saya boleh sebutkan di sini kecamatannya mungkin Mentaos, kemudian Komet misalkan. Jadi ada pojok baca yang di setiap kelas itu memiliki beberapa stand buku-buku, di display. Tetapi saya kemarin sempat juga ngomong sama beberapa guru dan kepala sekolah, bagaimana kalau misalkan buku yang ada di kelas itu di rolling kan, di rolling. Jadi apa yang dibaca oleh kelas 1 nanti bisa ditukar dengan kelas 2. Tapi kembali lagi guru lagi yang ini yang memberi semangat. Karena kalau hanya pemerintah saja lalu gurunya juga nggak aware ya sama sama bacaan-bacaan juga kita nggak ini. Kembali lagi nanti apa sebenarnya manfaatnya literasi kemudian. Kita ini kan berada dalam masa gelombang informasi ya. Gelombang informasi yang luar biasa. Saya
saya katakan. Dulu pada tahun 1970-an Umberto Eco pernah, dia adalah filsafat postmodern. Dia pernah menceritakan bahwa nanti ada kita masuk dalam sebuah tatanan kehidupan hiperrealitas, di mana semua informasi itu kita nggak tahu apakah informasi itu benar, apakah informasi itu nggak benar, ditayangkan secara daring, secara online. Itu yang kita hadapi sekarang ini. Ini yang bagi saya informasi-informasi hoax yang akhirnya diterima oleh masyarakat dan berterima. Ini yang menjadi masalah dalam literasi sebenarnya. Kembali lagi ke diri kita sebenarnya itu. Balik lagi ke diri kita ya. Dan tentunya di balik manfaat membaca ini nanti akan bersambung lagi begitu dalam kehidupan kita yang saat ini kita tengah hadapi. PR-nya banyak begitu ya, khususnya dalam menyimak informasi di masa pandemi ini. Kalau kita nggak hanya ya membaca mungkin sekilas gitu ya, dan menciptakan mungkin sudah terbiasa baca sekilas doang lah, nggak selesai begitu ya. Nah ini juga berpengaruh tentunya dengan minat baca mungkin yang sebelumnya sekilas-sekilas saja, tidak sampai tuntas, tidak sampai selesai. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang tadi kedua. Boleh ke pertanyaan yang kedua tadi dari Bu Nisa. Nah, apa saja yang dilakukan teman-teman selama pandemi? Tadi untuk pelaku sastra sendiri ya, dijelaskan oleh Bu Hudan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sempat terhenti nih. Apa saja kira-kira Bu Hudan yang dilakukan selama masa pandemi ini? Ini saya contohkan misalkan komunitas Inspiralova ya, kemudian komunitas Teras Puitika, ya kan. Kita akhirnya mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya daring. Jadi Inspiralova yang fokusnya kemarin ke literasi, literasi kemarin itu mengadakan kayak kegiatan Sekaliman Selatan lomba tahfiz, kan agak ini juga memang membaca kan, lomba tahfiz, menghafal-hafal ayat-ayat begitu, tapi secara online gitu, secara online. Lalu kemudian Teras Puitika kerjasama kemarin waktu itu dengan, boleh saya sebutkan, radio My Radio Banjarbaru waktu itu. Jadi ada kerjasama, kita mengadakan kegiatan, apakah itu lomba, ya kan, untuk lomba untuk menjangkau peserta-peserta yang baru-baru itu. Untuk berpartisipasi, intinya sih bagaimana orang itu membaca, itu yang tanda kutip yang harus kami lakukan kepada cikal bakal masyarakat generasi ke depan sebenarnya itu. Jadi itu yang sudah kami lakukan selama ini. Oke, dan itu masih berlanjut terus secara rutin kah atau mungkin sampai dengan yang ada momen kemarin saja, Bu Hudan? Kalau momen, kebetulan kemarin itu ada momen, tetapi untuk kegiatan lanjutannya ini sebenarnya banyak sekali kegiatan webinar. Kemudian lagi ada reading group ya, reading group yang sudah berjalan. Jadi reading group itu kayak kerjasama itu yang dilaksanakan oleh FTBM, Forum FTBN dari Jawa Barat itu kan, itu per minggu. Jadi setiap malam Senin diskusi seperti itu. Oke, tentunya banyak kegiatannya ya yang hadir begitu dari teman-teman pelaku sastra di sini. Bagaimana caranya untuk tetap menyalakan api, semangat gitu ya dalam membaca, dalam menulis, agar dalam masa pandemi ini kita tidak hanya sekedar ya stuck begitu saja, kegiatan terhenti, kegiatan terputus, tapi semuanya tetap berjalan gitu ya, dengan memanfaatkan apa sih sebenarnya yang saat ini bisa kita manfaatkan untuk tetap menjalankan kegiatan ini. Oke, kita mungkin akan jeda kembali ya. Smart Listeners, teman Motion dan juga Sobat Kominfo, jangan lupa untuk bertanya bisa menghubungi di 0852 4563 1002. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan merupakan satu dari sekian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang ikut bersaing dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Dengan mengusung visi terwujudnya Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter, pasangan Najmi Jaya melaju pada bursa pemilihan calon wali kota Banjarbaru 2016-2021. Hingga akhirnya, melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurrahman menetapkan
Paslon Najmi Jaya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2016-2021 menyisihkan dua paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 46,73%. Selama di jabat pasangan Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru mengusung tagline berbeda setiap tahunnya. Tahun pertama menjadi pemimpin Kota Idaman, Najmi Jaya mengusung tagline Banjarbaru Kita untuk merangkul seluruh masyarakat pasca proses pilkada dapat kembali berdampingan untuk bersama membangun Kota Banjarbaru yang lebih baik. Pada tahun ini, Najmi Jaya berhasil menutup lokalisasi prostitusi pembatuan yang sudah beroperasi sekian lama. Menuju 2 tahun, tagline Banjarbaru berubah dipilih oleh pasangan ini yang berarti merubah suatu kondisi kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya, khususnya perbaikan dalam pelayanan publik. Pada tahun ini, angkutan pelajar gratis mulai diperkenalkan dan disambut sangat baik oleh masyarakat. Selain itu, gerakan subuh berjamaah mulai rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan tausiah. Di tahun ketiga, Banjarbaru berinovasi menjadi tagline baru yang ditujukan kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD agar dituntut memiliki ide dan gagasan kemudian dijalankan melalui sejumlah program kerja di instansinya. Berbagai inovasi lahir di tahun ini, di antaranya rumah disabilitas, pembuatan fasilitas fitness outdoor di berbagai fasilitas umum, kampung KB Lestari, lapak enak, dan lainnya. Tak hanya membangun karakter, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan Najmi Jaya. Selama Najmi Jaya memimpin, Banjarbaru memiliki 14 desa. Kembali lagi dalam kebersamaan kita dan tidak terasa, waduh ini saya sampai kayak, wah masa sih sesi terakhir ternyata Bu Hudan. Waduh, kebersamaan kita cukup cepat berlanjut ya. Tapi tidak apa, tentunya dari awal perjumpaan kita ini sudah diisi dengan obrolan-obrolan yang tentunya menarik mengenai tema di hari ini, yaitu literasi dalam gelombang pandemi. Oke, sebelumnya kita ke telepon dulu sebelum kita lanjut juga untuk membacakan pertanyaan ya. Kita boleh sapa langsung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari siapa di mana? Dari Hasbi di Banjarbaru. Dari? Hasbi. Hasbi. Ya. Iya. Ya. Silahkan Pak Hasbi, pertanyaannya. Selamat siang, Bu Hudanur. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak Hasbi. Oke, Pak Asdik ya, Pak Asdik. Hasbi. Oke. Ya. Hasbi ya, oke. Silahkan Pak. Dewan di Banjarbaru ini kan ada Dewan Kesenian Kota Banjarbaru, yang salah satu bidangnya ada juga bidang sastra. Bidang sastra artinya yang mengayomi para sastrawan, penulis-penulis yang bergerak di bidang sastra dan literasi. Bagaimanakah peranan Dewan Kesenian Banjarbaru selama masa pandemik ini atau sebelum pandemik terhadap kegiatan-kegiatan agenda sastra para penulis Banjarbaru? Itu yang pertama. Yang kedua tentang dunia literasi di tataran pendidikan. Saya kira mungkin masih banyak yang harus dibenahi, tetapi semuanya itu saya kira harus ada koordinasi antara beberapa pihak, misalnya dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dan mungkin lembaga-lembaga yang terkait. Lalu sejauh manakah pihak-pihak yang pemangku kepentingan tersebut, stakeholder tersebut dalam memperjuangkan agenda-agenda literasi untuk di dunia pendidikan tersebut? Apakah sementara ini melibatkan para sastrawan sebagai narasumber mungkin atau bagaimana? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. untuk Pak Hasbi pertanyaannya. Ini tadi yang pertama sepertinya sudah kita jawab di sesi sebelumnya ya. Bu, dan untuk kegiatan-kegiatan dari teman-teman pelaku sastra di sini di Kota Banjarbaru tadi sebelumnya ada kegiatan yang sempat terhenti begitu ya, tapi kemudian lanjut lagi dengan mengadakan yang ada pertemuan lewat Zoom, webinar gitu ya. Ada lagi kegiatan tambahannya kira-kira Bu Dan? Itu tadi apa tadi tentang peran apa ya? Tentang peran Dewan Kesenian Kota Banjarbaru sendiri. Jadi peran Dewan Kesenian Kota Banjarbaru yang terkait di sini adalah Kombit Sastra. Saya belum lihat sebenarnya. Belum lihat. Selama ini kan kegiatan-kegiatan itu independen dari komunitas-komunitas yang ada di Banjarbaru saja. Iya. Jadi apakah mereka punya program sendiri? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah mungkin selama pandemi mereka ada program? Saya tidak melihat itu. Selama ini yang terjadi adalah komunitas-komunitas di Banjarbaru melakukan kegiatannya sendiri. Mereka fight sendiri, berjuang sendiri. Dan independensi kan ada di komunitas-komunitas di kaki mereka sendiri. Tanpa meskipun Dewan Kesenian itu kan berada hierarkinya agak, kalau saya katakan, kalau katakan ini adalah sebuah hierarki, Dewan Kesenian itu semestinya kan ada rangkulan-rangkulan ke komunitas-komunitas. Tapi nggak apa-apa sih, kita jalan sendiri-sendiri karena tujuan kita juga baik ya kan. Jadi tanpa ini silahkan Dewan Kesenian jalan sendiri. Jadi pertanyaan Pak Hasbi, apakah ada peran Dewan Kesenian? Saya belum melihat itu. Masih belum sampai Masih saat belum. ini. Mungkin saya yang tidak tahu kan. Nah mungkin karena Banjarbaru terlalu banyak komunitas-komunitas Iya, begitu. luas begitu ya. Iya. Karena Banjarbaru ini kota literasi tadi ya. Kota Bu literasi. Dan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasbi tadi. Ini untuk literasi dalam dunia pendidikan katanya perlu dibenahi. Sejauh mana peran Dewan Kesenian? Oke. Ini untuk di dunia pendidikan ya tadi ya. Kembali lagi mengenai bagaimana peran Dewan Kesenian Kota Banjarbaru dalam hal ini Kombit Sastra untuk mengangkat literasi. Ya. Karena saya kan bukan orang Dewan Kesenian. Saya bukan orang Dewan Kesenian, tetapi melihat kalau sebelumnya memang ada kegiatan ya, misalnya kegiatan lomba yang melibatkan siswa-siswa untuk membaca ada dulu sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kayak apakah mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang secara manual, saya katakan manual ya, tatap muka atau apa. Saya tidak melihat ada pertemuan atau kegiatan-kegiatan daring, belum melihat. Oke, mungkin masih belum tadi ya. Jadi kita tunggu nih nanti kalau misalnya masih belum berarti ada pergerakan mungkin lah sedikit begitu ya. Di awal nanti kita tunggu. Nah, tadi ada juga pertanyaan yang masuk di live YouTube ya. Di mana di sini sudah ada di tangan saya. Sudah ada di tangan saya pertanyaannya. Kalau misalnya giat ini dari KOR ya, KOR titik. Nah, sebenarnya giat literasi ini bisa dilakukan dalam skala kecil di bawah 50 orang. Apakah memungkinkan katanya dimaksimalkan kegiatannya? Terus untuk perpustakaan sendiri adakah membuat aplikasi e-book gitu, electronic book gitu? Silakan Bu Dan. Kalau untuk kegiatan literasi yang melibatkan, berarti ini pertemuan kan? Pertemuan. Tatap muka kan? Untuk saat ini kayaknya Banjarbaru apalagi ada berita duka yang 2 minggu ya, 2 minggu ke depan harus work from home ya kan, instansi-instansi. Saya kira belum bisa dulu, karena ada informasi yang di Kota Banjarmasin ada klaster baru nih kan, klaster baru, klaster kedinasan. Saya agak terkejut juga kan. Kemudian lagi bagaimana tentang perpustakaan? Perpustakaan Kota Banjarbaru sudah meluncing sebenarnya pada bulan Oktober 2019 kemarin e-Banjarbaru. e-Banjarbaru. Jadi akses buku-buku sebenarnya sudah bisa, tetapi saya tidak tahu apakah dari orang-orang perpustakaan itu memasukkan input data-data buku-buku lokal. Saya kurang tahu. Karena penting sekali orang Kalimantan Selatan, misalkan orang Banjarbaru membaca identitasnya, sejarahnya, apanya. Karena mau tidak mau sebenarnya kita ini memahami hidup itu bukan hanya dari membaca sebenarnya. Tetapi memahami hidup itu bagaimana kita menginterpretasikan dari bahan bacaan yang kita ini lalu mengaplikasikan dalam kehidupan. Saya kira kayak sebuah novel saja misalkan, ambil contohnya mungkin Pramudia Nanatur misalkan kan. Betapa novel itu sangat mempengaruhi pergerakan
Indonesia. Dan di buku-bukunya Pramudianta Tour itu saya lihat ya, misalkan ada novelnya itu Arus Balik, itu epos tentang Indonesia itu. Pram itu sudah melihat tahun 2020 bakal begini loh. Saya tidak tahu apakah Pram itu seperti apa, mungkin prediksinya tepat begitu. Mengenai kekuasaan, kemudian mengenai politik. Kalau kita membaca karya sastra, teks dalam bentuk novel, kita sudah bisa meraba-raba, oh kita harus begini loh treatmentnya kita untuk hidup gitu, pedoman kita, kira-kira begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini masih dari YouTube ya, masih dari YouTube. Di sini, oke, pernah nggak sih teman-teman sastrawan menyumbangkan ide kepada pemerintah katanya untuk membuat kebijakan terkait persoalan COVID di sini agar adaptasi kebiasaan baru ini tidak hanya menjadi slogan begitu, Bu Dan? Ini bicara mengenai rangkul-merangkul ya. Mungkin kemarin waktu bulan Maret, April kita mengalami stay at home, bertahan di rumah. Baru pada bulan Juni kalau nggak salah kan yang adaptasi baru ini pada bulan Juni ya kemarin ya, Juni. Jadi belum ada sebenarnya, belum ada sinergi antara penulis atau sastrawan kepada pemerintah, karena saya paham juga pemerintah saat ini gagap, semuanya gagap, bukan hanya Indonesia, Amerika Serikat, Donald Trump aja kan kebingungan sebenarnya apa langkah tepat yang harus dihadapi untuk mereda COVID-19 ini. Lalu Banjarbaru sendiri pemerintahnya pun gelagapan sebenarnya. Langkahnya seperti apa yang harus jadi saya kira belum ada sinergi, tetapi jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Tujuannya tetap bagus sih. Itu. Oke. Duh, mungkin karena waktu kita sudah terbatas ya, jadi ini untuk ada tadi pertanyaannya masuk, kita mohon maaf, nanti kita akan sambung lagi mungkin ya, di mana akan menjelaskannya karena waktu kita sudah terbatas dan kita sudah harus tutup kebersamaan kita di siang hari ini. Tapi sebelum menutup, adakah yang ingin disampaikan juga di sini dari Bu Hudan selaku pelaku sastra juga penulis di sini dalam terus menggiatkan literasi meskipun saat ini kita tengah berada dalam pandemi? Silahkan, Bu Hudan. Jadi saat ini kita mengalami gelombang informasi yang luar biasa. Bagaimana cara kita untuk membaca sesuatu itu tidak hanya membaca teks yang tidak kita ketahui apakah itu benar, apakah salah. Jadi saya sangat menyayangkan sebenarnya ketika kita membaca informasi itu tidak mengetahui sumbernya. Kemudian lagi apakah sumber itu valid atau tidak. Sementara informasi-informasi yang ditulis ataupun informasi-informasi yang disampaikan melalui lisan itu bertebaran di sana sini. Jadi saya kembali lebih mengingatkan, menerima informasi, melihat dulu sumbernya dari mana, kemudian apakah sumber itu valid atau tidak. Mungkin begitu, Mbak. Oke. Dan semoga ini menjadi pesan juga yang bisa disimak oleh semuanya yang sedang menyaksikan obrolan kita di siang hari ini, supaya kalau misalnya dapat informasi, baik itu di media cetak, elektronik khususnya yang saat ini bertebar mudah sekali gitu ya. Tolong dicerna dulu, dibaca baik-baik, jangan hanya sekilas judulnya saja ya. Oke Bu Dan, sayang sekali waktu kita terbatas, kita sudah harus berpisah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi karena masih banyak yang ingin digali di sini ya. Masih berbicara mengenai literasi juga di sini Bu Dan ya. Oke, terima kasih untuk Anda Sobat Kominfo, Smart Listeners dan juga teman Motion yang sudah menyimak obrolan kita di siang hari ini. Kita akan kembali lagi di edisi selanjutnya masih dalam Banjarbaru Menyapa yang bekerja sama dengan Smart FM Banjarmasin dan juga Motion Radio Banjarbaru. Sampai jumpa.